Pada masa ratusan tahun menjajah bangsa Indonesia, kolonial Belanda getol membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan guna memudahkan akses mereka untuk mengeruk kekayaan alam bangsa ini. Yang menjadi ciri khas dari bangunan Belanda masa itu adalah infrastruktur yang kokoh, sehingga tak sedikit banyak sekali bangunan peninggalan Belanda yang masih kuat dan ada sampai detik ini. Dan berikut ini adalah 7 jembatan buatan Belanda yang masih digunakan sampai sekarang. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Jembatan Gantung Wonosari. Seperti namanya, Jembatan Gantung Wonosari ini berada di Dusun Pidik, Desa Wonosari. Dari kejauhan, jembatan ini begitu gagah menggantung dan indah untuk dipandang. Dibangun oleh Belanda tahun 1918, Jembatan Gantung Wonosari sudah berusia 105 tahun. Namun karena bahan material dan konstruksinya yang bagus, jembatan ini masih jadi primadona akses yang cukup aman bagi masyarakat di sana. Namun yang sangat disayangkan adalah, meski jembatan ini sangat kokoh berdiri, tetapi tak pernah dirawat. Sehingga hanya besi dengan warna karat kecoklatan yang tampak. Masyarakat berharap pemerintah boleh memberikan perhatiannya kepada Jembatan Gantung Wonosari. Apalagi jembatan ini menggantung di area persawahan warga. Sangat mungkin jembatan ini jadi objek wisata jika direnovasi. 2. Jembatan Parhitean. Jembatan Parhitean merupakan jembatan tertua di Sumatera Utara yang dibangun pada tahun 1936 dan selesai di tahun 1949. Jembatan ini pun kemudian diresmikan pada tahun 1950 oleh Wakil Presiden Indonesia pertama, Muhammad Hatta, yang didampingi oleh Gubernur Sumatera, T.M. Hasan. Meski setengah abad telah berlalu, jembatan yang memiliki ciri khas berupa pagar cor beton menjulang dengan lengkungan di atasnya ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Hal ini kembali jadi bukti betapa hebatnya para insinyur Belanda saat itu. Selain bersejarah, pemandangan dari atas jembatan ini juga cukup indah. Barisan perbukitan yang mengelilingi lembah Asahan terlihat jelas dari sini. Di bawah jembatan ini terlihat pula aliran sungai Asahan dengan arusnya yang deras yang dijadikan lokasi olahraga arum jeram. Jembatan bersejarah ini juga sangat penting bagi warga, mengingat tidak ada jalur lain selain menggunakan jembatan ini untuk menyeberang. 3. Jembatan Kediri. Berusia 154 tahun, jembatan yang dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1869 ini dirancang oleh arsitek Z.J. Westerban Moerling asli Belanda dan diberi nama jembatan Brug over den Brantaste. Jembatan ini adalah jembatan Indonesia pertama yang menggunakan besi sebagai batang pada jembatannya. Dengan panjang 160 meter dan lebar 5,8 meter, jembatan ini menjadi penghubung dua wilayah kota Kediri antara barat dan timur sungai. Di awal pembangunannya, fungsi jembatan ini sebagai Grote Voetweg, yang berarti jalan raya oleh kolonial Belanda. Namun seiring dengan berkembangnya populasi manusia, jembatan Kediri ini berfungsi sebagai jalan perekonomian masyarakat di sana. 4. Jembatan Layang Kelok 9. Jembatan ini cukup populer di Indonesia, namun sangat sedikit yang mengetahui fakta sejarah dari Jembatan Kelok 9. Jembatan ini dibangun pada masa kolonial Belanda di tahun 1908 sampai 1914. Sepanjang 2,5 km, jembatan ini membentang meliuk-liuk, menyusuri dua dinding bukit terjal dengan tinggi tiang-tiang beton bervariasi mencapai 58 meter. Terhitung, jembatan ini 6 kali menyeberangi bolak-balik bukit. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Jembatan ini dinamai Kelok 9 karena jika dilihat dari atas membentuk angka 9. Jembatan ini menghubungkan antara tengah Sumatera dengan timur Sumatera, di mana faktor utama dibangunnya jembatan layang tersebut untuk mengurai kemacetan di jalanan yang berkelok-kelok. Apalagi sebelum jembatan ini dibangun, sering terjadi kecelakaan di sana. 5. Jembatan Cirahong. Dari sekian banyak jembatan yang dibangun Belanda, ada satu jembatan yang cukup unik, yaitu Jembatan Cirahong. Jembatan kereta api sepanjang 202 meter ini dibangun di atas Sungai Citanduy dan sudah berusia 130 tahun. Meski demikian, jembatan ini masih kokoh berdiri tanpa ada kerusakan yang terlihat. Dengan panjang 200 meter serta lebar 2 meter,
Infrastruktur jembatan ini ditopang oleh dua penyangga beton setinggi 46 meter. Sementara pada bagian atas jembatan, tersusun rapi besi baja yang saling bersilang yang membuat Cirahong sangat kuat dan masih aktif sebagai jalur lintas kereta api jurusan Bandung, Jogja, dan Surabaya. Karena jembatan ini hanya 2 meter lebarnya, terpaksa kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang akan melintas harus bergantian. 6. Jembatan Talang Bulu Lawang. Jembatan Talang Bulu Lawang menjadi kenang-kenangan sekaligus saksi bisu peninggalan jejak sejarah kolonial Belanda di Kabupaten Malang. Tidak seperti jembatan pada umumnya yang dirancang untuk menjadi jalur penyeberangan manusia, jembatan Talang Bulu Lawang didesain sebagai irigasi yang melintasi lembah. Panjangnya mencapai 100 meter dan lebar 3 meter. Jembatan ini merupakan salah satu bukti kemegahan arsitektur masa kolonial Belanda. Jembatan ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai solusi mengatasi masalah kesulitan air di Kabupaten Malang. Pada masa lalu, banyak tumbuhan di daerah ini mati akibat kekurangan air, yang berdampak buruk pada pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda merancang jembatan ini sebagai alat irigasi untuk memastikan kecukupan air bagi perkebunan dan tanaman. Keunikan jembatan ini karena konstruksinya hanya menggunakan batu bata. Meskipun menggunakan bahan yang sederhana, jembatan Bulu Lawang telah berdiri kokoh selama lebih dari 100 tahun yang menjadi bukti keandalan teknik konstruksi zaman dahulu. 7. Jembatan Gantung NTB. Jembatan gantung yang berada di Nusa Tenggara Barat ini membentang sepanjang 116 meter di atas sungai. Jembatan ini menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar. Dari dokumen yang ada, jembatan gantung ini sudah ada sejak tahun 1932. Meski usia jembatan ini 91 tahun, namun masih tetap berdiri kokoh. Tercatat bahwa jembatan ini sudah 2 kali dihantam arus Sungai Dodokan sehingga sempat rusak dan membuat jembatan ini tidak berfungsi. Jembatan ini kemudian diperbaiki oleh warga setempat dalam waktu 7 tahun lamanya. Saat ini jembatan gantung di NTB itu hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Itu pun pengendara harus berhati-hati. Pada sore hari, jembatan ini menjadi tempat nongkrong anak-anak muda dari desa sekitar. Oke guys, itulah rangkuman 7 jembatan kokoh peninggalan kolonial Belanda. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!